Selamat tahun baru, karena ini baru saja kita memasuki tahun yang baru ini, 2024. Dan saya ingin memberikan tema Count Your Blessings. Hitunglah berkat-berkat yang kau terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus menguasai hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Count your blessings. Ya, kita baca dalam Matius 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat. Nah, saudara sekalian, Tuhan Sang Pencipta, penebus dan pemelihara umatnya, memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa bagi kita. Berkat keselamatan tidak bisa kita hitung dengan duit. Luar biasa. Harganya seharga semahal darah Sang Anak Dombala, yaitu Yesus Kristus yang sudah dikorbankan di atas salib 2000 tahun yang lalu. Belum lagi berkat-berkat yang lain yang luar biasa, ya. Jadi Tuhan Sang Pencipta, penebus dan pemelihara umatnya, memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat berkat berupa anggota-anggota tubuh, ya. Ini anggota tubuh kita pasti banyak, ya, dan kita tidak ada waktu untuk menyebutkan satu persatu. Tapi saya ambil satu contoh kecil saja, yaitu contoh fungsi air mata pada saat sedih. Orang kalau sedih menangis keluar air mata. Pada waktu tertawa yang keras, dia bisa keluar air mata. Orang setiap kita berkedip, kita tanpa sadari air mata keluar juga. Untuk apa? Untuk melumasi lensa mata, untuk membasahi lensa mata kita. Terus kalian, puji Tuhan, ada air mata. Pernahkah kita menyanyi, puji Tuhan, ada air mata. Air mata saja kita harus bersyukur pada Tuhan. Sungguh luar biasa, ya. Nah, pada bulan April tahun 2008, ada lebih dari 98.000 orang yang menunggu transplantasi organ tubuh, ya. 2008. Nah, saya coba lihat-lihat berapa duit sih, ya. Itu saya lihat beberapa waktu yang lalu, ya. Dikatakan saya mendapatkan satu jumlah bola mata itu harganya Rp23.631.400. Tapi kalau jantung itu harganya Rp1.844.024.000. Jantung, ya. Hati, liver, itu harganya lebih mahal, 24.329.029.920. Ginjal itu harganya Rp4.059.952.000. Sekalian, dan harga ini terus akan berkembang, kita tidak tahu. Jadi kalau kita melihat harga baru 4 saja, padahal kita punya perlengkapan tubuh itu banyak sekali, ya. Ada yang kelihatan dengan mata kita di luar, ada yang kerjanya di dalam, ya, seperti spare part yang sangat penting yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, saya bisa simpulkan ada statement yang penting. Setiap orang, setiap manusia itu mahal harganya, sangat mahal harganya. Tuhan ciptakan kita dengan luar biasa organ-organ tubuh yang mahal harganya. Perlu kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami hanyalah orang sederhana secara materi misalnya, tapi Tuhan memberikan saya luar biasa perlengkapan yang mahal harganya yang ada pada tubuh saya. Bersyukur pada Tuhan, ya.
Ya, saya coba cari satu hal yang menarik. Kita punya gigi. Pernah nggak kita bertanya berapa sih harga gigi? Harga gigi kita berapa? Ini yang saya baru lihat beberapa waktu yang lalu ya. Kalau semua harga gigi itu sekitar 50.000 US dollar. 50.000 US dollar kali 1 US dollar 15.496 rupiah. Jadi harga gigi kita saja 774.800.000 rupiah. Itu harga gigi. Belum termasuk kalau biasanya kalau gigi yang normal tuh ada sambungan ke saraf-saraf kita. Ya. Kalau gigi yang palsu biasanya tidak disambung, tidak ada sambungan ke saraf-saraf kita. Terus kalian, jadi harga gigi kita saja luar biasa mahalnya. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan untuk gigi-gigi yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Iya. Kedua, berkat berupa apa? Berupa talenta. Dalam Matius 25 ayat 14 dan 15, talenta. Ya. Nah, setiap bayi yang lahir, yang Tuhan izinkan lahir di dunia ini, minimal diberikan 1 talenta, minimal diberikan 1 talenta atau potensi alamiah yang dari Tuhan, minimal. Ya. Banyak orang yang diberikan lebih dari 1, banyak. Ya. Ya, kalau kita mau tanya, 1 talenta itu berapa sih harganya waktu itu ya? Waktu zaman Yesus berada di dunia 2000 tahun yang lalu, itu 1 talenta itu harganya sampai dengan 6.000 dinar. 1 dinar tuh sama dengan upah 1 hari kerja buruh pada waktu itu. Jadi 6.000 upah kerja buruh waktu itu. Itu 1 talenta. Jadi kalau 6.000 misalnya upah buruh sekarang ya kita sebut aja ya 100.000 lah, pada lebih dari itu ya. Misalnya 100.000 saja. 6.000 kali 100.000 sampai dengan 600 juta. Itu 1 talenta. Ya, minimal ini 600 juta. Iya, banyak orang di dunia ini dikaruniai multiple intelligence oleh Tuhan, yaitu kecerdasan majemuk. Ya. Dia bisa musik, dia bisa melukis, ya, dia bisa berpidato dengan baik, dia bisa berkhotbah. Banyak sekali talenta yang Tuhan pinjamkan kepada kita, orang-orang manusia yang berdosa ini. Ya. Oke. Nah, ini merupakan multiple intelligence zaman dulu ya, sekian tahun yang lalu. Saya yakin sekarang terus bertumbuh, berkembang ini ya. Jadi kalau sudah lihat yang paling kanan dari saya ini ya, itu ada kinesthetic, bodily kinesthetic. Ada orang yang diberikan kepandaian dalam hal kinestetik tubuh ya. Itu orang yang diberikan kepandaian seperti itu, dia bisa melakukan beberapa olahraga, bahkan menguasai ya. Bisa jadi atlet juga ya. Bisa jadi orang biasanya mempunyai bakat untuk firefighter. Jadi kalau ada pemadam kebakaran adalah orang-orang yang seperti ini ya. Atau sebagai aktor ya. Ada juga yang bagian sini lagi intrapersonal. Orang ini memang suka berenung dia. Sehingga dia lebih cocok di bidang jadi seorang yang researcher, peneliti ya. Novelist, seorang yang membuat novel-novel, atau entrepreneur, seorang yang melakukan bisnis ya. Lalu kemudian interpersonal. Tadi intra, ini interpersonal. Interpersonal itu orang itu punya bakat menjadi konselor, menjadi politikus, dan menjadi salesperson, orang yang pintar menjual barang misalnya ya. Ada lagi eksistensialis, itu intelligence yang berikutnya. Itu orang itu cocok menjadi filsuf atau teoris, orang yang membangun teori-teori gitu ya. Kesini lagi visual spasial ya. Orang itu bisa dan pintar menjadi navigator, jadi seorang menjadi pelaut ya. Sculptor, orang yang membuat patung-patung, atau arsitek, seorang menjadi arsitek ya.
Itu karena diberikan kepandaian dalam hal visual spasial, ya. Lalu orang diberikan kepandaian oleh Tuhan naturalis, ya, yaitu environmentalis, orang yang suka memperhatikan lingkungan, ya, farmer, ya, petani, botanis, orang yang memperhatikan alam ini, ya. Kemudian logical matematika, orang ini, nah zaman dulu, zaman sebelum ditemukan multiple intelligence, orang menyamakan ini dengan IQ, padahal IQ itu sebatas logical matematikal. Orang ini logis dan cocoknya di bidang yang sifatnya matematis, ya, ilmu pasti, ya. Orang ini cocok menjadi seorang insinyur, programmer dalam komputer misalnya, atau akuntan, jadi akuntan publik misalnya, ya. Lalu ada juga verbal linguistik, orang ini diberikan intelligence dalam verbal, dalam bahasa, ya, yang diverbalkan. Kemudian linguistik, ya, jurnalis, cocok jadi seorang wartawan, seorang guru, atau seorang lawyer, ya, ahli hukum, ya. Ada lagi orang yang diberikan kecerdasan dalam bidang musik, ya. Orang ini bisa jadi musician, composer, atau disc jockey, ya. Ini hanya sebagian daripada intelligence yang Tuhan berikan kepada manusia. Banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, oke. Misalnya saja orang yang diberikan kecerdasan finansial. Orang ini pintar, dia mengatur uangnya. Ada uang dikasih 100.000, orang yang punya kecerdasan finansial, dia tidak pakai 100.000 untuk makan, ya, tapi dia bagi. Segini untuk makan, segini dia mulai usaha yang sangat kecil-kecilan, tapi dia bisa berkembang, ya, dapat keuntungan di situ dia, ya. Dia punya kecerdasan finansial, ya. Nah, ini seorang yang hebat nih, almarhum John D. Rockefeller, ya. Nah, John D. Rockefeller itu hidup tahun 1839 sampai 1937, disebut sebagai raja minyak. Ya. Sekarang keturunannya masih jadi orang-orang kaya secara materi, ya. Ya. Nah, adalah orang namanya Stephen Hawking nih, almarhum, ya. Dulu dia dikenal sebagai seorang ahli fisika, ya, padahal dia tubuhnya seperti itu, ya. Dia diberikan kecerdasan menghadapi tantangan, adversity quotient, ya, atau eksistensialis, ya, bisa juga, ya. Jadi setiap orang walaupun mungkin cacat secara fisik, tapi diberikan kemampuan mungkin dalam bidang-bidang lainnya. Pemikirannya, ide-idenya, ya, segala macam. Jadi saudara sekalian, kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak perlu iri hati sama orang lain. Setiap orang yang diizinkan Tuhan lahir ke dunia ini, pasti Tuhan berikan talenta yang khusus bagi mereka. Kita perlu teliti dan selidiki di kehidupan kita sendiri, diri kita sendiri. Tuhan apa? Pasti ada talenta yang Tuhan berikan kepada saya, lalu tolong saya untuk bisa mengembangkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Iya. Yang berikutnya adalah berkat berupa kesempatan. Ya. Ya. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kesempatan jangan dibuang-buang, tapi dihitung, digunakan. Ya. Mazmur 90 ayat 12. Ya. Nah, kita perlu pahami, waktu itu tidak identik dengan kesempatan. Waktu itu time. Time tidak identik dengan opportunity. Ya. Ini penting. Ya. Kalau orang yang bijaksana, dia bisa menggunakan waktu-waktu yang ada padanya menjadi kesempatan-kesempatan untuk dia maju, berkembang, ya, dalam berbagai bidang. Ya, ini statement yang pertama adalah orang bodoh membuang kesempatan. Ini orang bodoh. Ya. Dia hanya pesta-pesta saja, banyak kesempatan yang dia buang. Ya. Orang biasa menanti kesempatan. Kapan kesempatan datang? Kapan
kesempatan untuk aku belajar lagi datang. Dia hanya menanti saja. Itu orang biasa. Tapi orang bijak itu mencari atau membuat kesempatan. Ya. Biarlah kita menjadi orang bijak yang bukan sekedar menanti, apalagi membuang kesempatan, tapi kita mencari, bahkan membuat kesempatan itu. Itu orang bijak. Ya, ini ada seorang anak kecil yang mungkin baru umur 7 atau 8 tahun ya. Dari mukanya kita melihat anak ini seperti kasihan gitu, perlu dikasihani gitu ya. Tapi nggak nyangka ya. Anak yang umur 8 tahun yang dianggap oleh gurunya sebagai seorang yang bodoh, maka dikeluarkan dari sekolahnya. Tinggal sang ibu bertekad, aku akan didik kamu jadi seorang yang berguna. Dan ternyata anak ini bukan bodoh. Anak ini diberikan intelijensi yang hebat, yang bisa memikirkan banyak hal. Ya. Siapakah anak ini? Ini Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison pada umur 7 atau 8 tahun pernah dikeluarkan dari sekolah oleh gurunya. Tapi kemudian dididik oleh mamanya dan menjadi seorang yang hebat. Dia pemegang 1093 hak paten. Karena penemuan-penemuannya 1093. Ya, salah satunya yang penting yang sampai sekarang kita gunakan adalah ya, penggunaan lampu pijar. Itu adalah penemunya adalah Thomas Alva Edison yang umur 8 tahun pernah dikeluarkan oleh guru di sekolahnya. Ya, karena gurunya yang nggak ngerti pikirnya Thomas Alva Edison yang bodoh gitu ya. Terus kalian, jadi kita bersyukur ada banyak hal talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita mungkin nggak sadar. Kita mohon hikmat Tuhan, berikan saya hikmat untuk bisa memahami apa rencana Tuhan bagi hidup saya dan agar aku bisa menemukan talenta-talenta apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk aku kembangkan jadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Iya. Ada 4 cara hitung waktu katanya. Ada 4 cara hitung waktu. Apa itu? Nah, cara hitung waktu dengan plus tambah. Ini cara hitung waktu anak-anak ini. Anak-anak mau cepat besar. Umur 4, 5, puji Tuhan usia saya tambah setahun. 5 ke 6. Berikutnya 16 ke 17. Wah, puji Tuhan, sweet 17. Berarti saya boleh pacaran misalnya gitu ya. Mas sekalian, itu cara hitung waktu tambah ya, cara hitung waktu anak-anak. Yang kedua, cara hitung waktu dengan minus. Itu cara hitung waktu orang dewasa. Ya. Kalau dulunya sebagai orang yang cantik tapi sekarang sudah umur 50, ulang tahun ke 51, wah, seneng karena usianya bertambah, tapi dia mulai lihat, aduh udah mulai keriput, ya, udah mulai uban, ya, udah mulai berbagai macam masalah kesehatan mungkin. Waktu ulang tahun, orang itu berkata, sekarang usia saya kurang setahun lagi. Ya, itu cara hitung waktu orang dewasa. Ya. Cara hitung waktu ketiga adalah dengan kali. Ini cara hitung waktu orang sukses. 1 jam bagi orang biasa hanya mengerjakan 1 pekerjaan. Tapi bagi orang sukses, dia bisa mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Ya, dia bisa pikir macam-macam hal-hal yang berguna. Ya, itu orang sukses. Ya, ada orang sambil nunggu temennya, ya, hanya nunggu saja kan akhirnya membosankan ya. Tapi nunggu sambil mengerjakan pekerjaan lewat laptopnya atau lewat berbagai macam segala ada apa fasilitas yang ada di handphonenya ya. Sehingga dia nggak nunggu secara percuma atau dia bisa telepon sana sini untuk tujuan kemajuan pekerjaannya atau bisnisnya gitu. Jadi orang yang sukses adalah orang yang menggunakan waktu dengan cara atau menghitung waktu dengan cara kali lipat ganda ya. Dan yang terakhir, cara hitung waktu yang diajar Yesus, Tuhan Yesus. Apa itu? Membagi ya.
Coba kita lihat satu contoh. Matius 10:39 dalam terjemahan sehari-hari ya. Orang yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang kehilangan hidupnya karena setia kepadaku, give it up for me, menyerahkannya untuk aku, kata Tuhan Yesus, akan mendapat hidupnya. Maksudnya, you will surely find it. Kamu akan sesungguhnya akan mendapatkannya. You will surely find it. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Yesus sekalian, Tuhan Yesus itu mengajari kita umatnya untuk membagikan waktu kita. Membagikan talenta kita. Membagikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk jadi berkat bagi sesama kita. Nah, ini seperti Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya yang suci di atas salib untuk menjadi penebusan bagi orang-orang yang percaya kepada beliau. Terus sekalian, ini cara hitung waktu dengan cara membagi. Ya, terus sekalian, kalau saudara melihat ada 4 cara ini, saudara ada di mana ya? Plus, minus, kali atau bagi. Biar kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Oke, yang keempat, berkat melalui pengalaman pahit. Ternyata pengalaman pahit ada berkat di balik itu semua. Iya, Amsal 20:30 dalam terjemahan sehari-hari. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Pengalaman pahit justru menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Amsal 20:30. Ya. Siapa contohnya? Ya, contohnya adalah Yusuf yang sebelum usia 17 dia sebagai anak yang dimanja oleh ayahnya, oleh Yakub. Ya, lihat Kejadian 37 ya. Lalu Tuhan izinkan dia dibentuk oleh pengalaman hidup yang pahit ya. Makanya ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan, menghapuskan kemanjaannya Yusuf dan membersihkan hati manusia. Ya, lihat ya. Nah, Yusuf rame-rame dikerjain istilahnya, ditangkap oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur yang kosong. Ya, akhirnya dia dijual sebagai budak belian, jual ke Mesir. Ya. Tapi dia dibeli oleh Potifar, ya, dan dipekerjakan di rumah Potifar. Dan ternyata Yusuf digoda oleh istri Potifar yang masih muda itu. Tapi Yusuf nggak mau ikut godaan itu. Ya, dia lari dan dia difitnah. Ya, difitnah. Akibat difitnah itu, Yusuf harus mengalami pengalaman pahit lagi. Masuk penjara selama 13 tahun. 13 tahun. Ya. Tapi puji Tuhan, karena Yusuf tetap setia pada Tuhan. Tuhan sudah melihat perubahan kehidupan Yusuf, ya. Akhirnya Tuhan izinkan dia ketemu dengan Firaun, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi Firaun, ya. Dan akhirnya Yusuf dari penjara 13 tahun itu dikeluarkan menjadi perdana menterinya Mesir. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi perdana menterinya Mesir. Dan Tuhan juga pakai Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan keluarganya, ya, anak-anak, menantu, cucunya. Ya. Puji Tuhan. Ya, yang kelima, berkat keselamatan. Ya. Nah, 1 Yohanes 5:13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah yaitu Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Keselamatan itu dikaruniakan secara free oleh Tuhan Yesus. Siapa saya yang percaya kepada Dia, dikaruniai keselamatan jiwa free, nggak usah bayar apapun, asal percaya saja kepada keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Nah, kenapa diberikan secara free? Karena keselamatan itu sangat mahal harganya. Samahal harga darah sang anak Allah itu Yesus. Manusia nggak mampu membayarnya sehingga diberikan free. Coba bayangkan, ya,
Kalau kita menerima sesuatu pemberian yang free, itu bukan karena sesuatu yang kita terima itu nggak berharga. Justru mungkin karena harganya terlalu mahal, sehingga Tuhan berikan free. Karena kita nggak mampu bayar. Ya. Iya, lihat ini. Ini menurut perhitungan orang sekitar sekarang ini ya. 1 hari harga oksigen yang kita hirup itu 1 hari ya. Itu harganya minimal 13.750.000 rupiah 1 hari. Kita hirup oksigen dengan hidung kita atau dengan mulut kita. Sadarkah kita 1 hari kalau kita harus bayar itu harganya sampai 13.750.000 rupiah. Oh bayangkan kalau kita harus bayar, mana ada orang yang bisa hidup. Baru menghirup oksigen, belum makan, belum minum. Ya, tapi karena harganya terlalu mahal, Tuhan berikan free. Ya, kalau kita minum bayar, apalagi kita makan. Tapi kita menghirup oksigen free, harganya seperti itu. Ya, demikian juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tuh harganya mahal sekali. Senilai harga darah sang anak Allah yaitu Yesus Kristus, sang anak domba Allah. Puji Tuhan. Ya, jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita bersyukur untuk segala karunia, berkat yang luar biasa bagi kita. Ya. Iya. Mari kita menyanyikan satu lagu. Ya, kita ingat lagu ini bagus sekali. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri di depan tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk minggu-minggu pertama daripada tahun yang baru ini. Kami bersyukur untuk tahun yang baru ini dengan segala berkat penyertaan Tuhan, keselamatan, pengampunan dosa. Dan kami yakin Tuhan yang sudah memberikan kami waktu tahun yang baru ini, Tuhan sudah juga, kami yakin Tuhan juga sudah sediakan berkat yang kami butuhkan untuk kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong kuatkan kami, ajar kami untuk selalu bersyukur dan mengikuti segala kehendak Tuhan dalam hidup kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.